Tahun 2023 ini sebetulnya secara data yang dimiliki oleh Antafaya, perjalanan kemana saja yang mana memang menjadi tujuan terbanyak para pemesan tiket ataupun para travelers begitu ya, menyebutnya untuk di tahun 2023 ini Pak Leo? Iya, jadi tentunya Bali tujuan utama, tapi kita tidak boleh melupakan yang lainnya karena banyak tempat eksotis menarik lainnya di Indonesia ya Mas, seperti di Antafaya sendiri kami sebagai biro penyelenggara wisata seperti Sumba, Labuan Bajo itu cukup tinggi Mas, Raja Ampat, ya Bangka Belitung, Banyuwangi, Malang cukup mempunyai presentasi yang cukup tinggi, peningkatan yang cukup baik daripada tahun sebelumnya. Gitu. Oke, baik. Kita juga tentunya melihat begitu ya dukungan pemerintah ke sektor pariwisata terlihatnya memang sangat baik begitu ya, bahkan cukup baik di sana. Sebetulnya untuk mendukung kinerja Antafaya dari sektor pariwisata yang digenjot juga oleh pemerintah seperti apa dampaknya di sana, Pak Leo? Ya, jadi pemerintah sangat mendukung tentunya. Saya sendiri mewakili Antafaya melihat bahwa memang eh, fasilitas-fasilitas penunjang dan juga akses yang cukup baik dari pemerintah kepada tempat-tempat wisata yang eh, famous dan juga yang baru mau dikembangkan. Jadi memang cukup ini membuat wisatawan sangat nyaman berpergian dan juga menambah dalam list perjalanan mereka, Mas Bram. Oke, baik. Untuk tahun 2024, Anda juga apakah memang memproyeksi akan antusiasnya lebih tinggi lagi dibandingkan tahun 2023 ini? Atau sebetulnya tahun 2024 justru juga masih memiliki tantangan tersendiri di sana, Pak Leo? Pastinya sangat optimis di tahun 2024 karena kalau kita bicara long weekend dan juga libur di tahun 2024, Mas Ram itu ada 27 hari di 2024 dan juga di dalamnya sudah ada long weekend. Jadi tentunya sangat optimis, ditambah pemerintah juga sangat mendukung dari segi infrastruktur dan juga fasilitasnya cukup baik. Jadi saya yakin 2024 ditambah dengan ekonomi yang juga naik akan lebih baik di tahun 2024 untuk wisata perjalanan domestik. Begitu Mas. Oke, kita harapkan demikian begitu ya Pak Leo ya. Tapi andai misalnya begitu ya kita juga melihat tantangan. Sebetulnya ada tantangan apa yang di depan mata bagi sektor pariwisata dan perlu juga disupport oleh pemerintah Pak Leo? Betul, sangat penting sekali ya jika kita melihat ketika fasilitas bagus, ketika fasilitas bersih dan juga aksesnya mudah dan lebih singkat tentunya pasti akan menambah arus wisatawan domestik di tahun 2024. Oke, baik. Secara persentase sebetulnya Anda memandang di tahun 2024 nanti yang mana juga Anda katakan melihat dari tanggalannya banyak libur juga di sana di tahun 2024 nanti banyak cuti bersama. Ini pemilih ataupun pengguna Antafaya lebih banyak kiranya akan lebih tertarik ke wisata dalam negeri ataupun wisata luar negeri, Pak Leo? Ya tentunya cuti bersama dan juga memang libur di tengah minggu yang memang sudah dirancang oleh pemerintah untuk membuat perjalanan wisata makin menarik lagi tentunya ini sangat membantu dan juga membuat roda perekonomian daerah tersebut untuk lebih baik lagi dan juga sekarang kan sedang work life balance ya Mas ya jadi liburan sudah menjadi kebutuhan bagi masyarakat Indonesia di mana berbagai tempat dengan wisata yang bervariasi tentunya saya yakin 2024 optimis akan lebih baik. Oke, untuk dari Antafaya sendiri target pertumbuhan tour and travelnya di tahun 2024 nanti di angka berapa dan juga seperti apa strateginya, Pak Leo? Ya, pastinya kita mengharapkan akan kembali melebihi bahkan melebihi 2019 sebelum pandemi, Mas. Jadi kita akan membuat paket-paket yang menarik dari Antapaya yang juga sesuai dengan customer need ataupun juga kebutuhan daripada penyelenggara wisata tentunya. Dan kami yakin 2024
akan lebih baik daripada sebelum-sebelumnya. Oke, bicara terkait kontribusi kinerja, Pak Leo, kami lihat begitu lini bisnis di Antafaya cukup banyak begitu ya, ada tur tiket, hotel, meeting and event, inbound, insentif, lalu juga ada umroh, transportasi, dan lain-lain. Sebetulnya yang paling besar berkontribusi terhadap kinerja positif dari Antafaya di lini bisnis yang mana hingga sejauh ini, Pak Leo? Jadi secara Antafaya tentunya merata, Mas Bram. Jadi semua menunjukkan lini kenaikan untuk juga pertumbuhan dari sisi corporate trip, terus kemudian juga family trip, ya, di mana keluarga berpergian. Yang paling cukup banyak tentunya peningkatan paling signifikan adalah wisata domestik, Mas Bram, di mana memang pemerintah terlihat cukup serius sekali membuat infrastruktur dan juga akses-akses dan juga membuka tempat-tempat baru di Indonesia, gitu Mas. Oke, baik. Kita harapkan begitu ya di tahun 2024 nanti pemerintah makin concern di sektor pariwisata dalam negeri sehingga juga berkontribusi positif juga terhadap kinerja Antafaya. Terima kasih Pak Leo telah bergabung bersama kami di siang hari ini. Sukses dan sehat selalu pastinya untuk Anda.